Halo, saya Christine Sian, seorang guru matematika di SMA Negeri 2 Balige. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan perjalanan saya dalam melaksanakan proyek pembelajaran berbasis STEM yang berfokus pada penerapan sistem pertidaksamaan linear dua variabel di sekolah saya. Nah, proyek ini saya rancang untuk membantu peserta didik memahami bagaimana konsep matematika yang mereka pelajari dapat diterapkan untuk memecahkan masalah nyata di sekitar mereka. Melalui kegiatan ini, saya ingin menumbuhkan pemahaman bahwa matematika bukan hanya kumpulan rumus, tetapi sebuah cara berpikir yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam berbagai konteks kehidupan. Proyek ini berawal dari kebijakan pemerintah Indonesia yang meluncurkan program nasional makanan bergizi gratis atau MBG bagi siswa di seluruh Indonesia. Program ini sangat mulia karena bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak bangsa. Namun, dalam pelaksanaannya muncul sejumlah tantangan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa adanya ketidakseimbangan gizi, masalah pengawasan kualitas, dan biaya produksi yang belum efisien. Nah, melihat permasalahan tersebut, saya mengajak siswa untuk menggunakan pendekatan STEM menganalisis persoalan ini dari sudut pandang ilmiah dan matematis. Nah, kami memulai dengan satu pertanyaan kunci, yaitu bagaimana sistem pertidaksamaan linear dua variabel dapat membantu kita merancang suatu menu makanan bergizi yang memenuhi kebutuhan gizi kita sekaligus efisien secara biaya. Tahap awal proyek ini kami mulai dengan kegiatan brainstorming. Brainstorming ini adalah suatu kegiatan di mana para siswa beserta guru diajak untuk berdiskusi bersama untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai batasan-batasan masalah yang sedang mereka teliti. Dalam pelaksanaan proyek ini, saya menggunakan pendekatan STEM yang terintegrasi dengan metode penemuan terbimbing. Mengapa metode penemuan terbimbing? Alasannya karena metode penemuan terbimbing adalah salah satu metode pendekatan pembelajaran yang berfokus pada siswa untuk menemukan pengetahuan secara mandiri melalui proses penyelidikan, pengamatan, dan pemecahan masalah. Metode ini juga mendorong siswa untuk aktif bertanya, mencari jawaban, dan membangun pemahaman mereka sendiri. Dalam kegiatan kali ini, saya sebagai seorang guru berperan sebagai fasilitator yang nantinya akan memandu arah dari penyelidikan mereka. Setelah itu, saya akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil yang heterogen terdiri dari 1-6 siswa. Nah, setiap kelompok menentukan fokus pengamatan yang berbeda. Ada yang meneliti hubungan antara protein, kalori, dan harga bahan makanan, dan ada pula yang meneliti karbohidrat, kalori, dan harga. Nah, melalui kolaborasi ini, setiap siswa berkesempatan untuk berperan aktif dan berkontribusi pada proses pencarian solusi. Setelah selesai dengan pemilihan bahan makanan yang akan mereka amati, maka proyek ini akan dilanjutkan dengan tahap pengumpulan data. Nah, pengumpulan data yang dimaksud di sini adalah mereka akan mengumpulkan data-data berupa harga bahan makanan lokal seperti nasi, telur, tahu, sayur, dan buah, serta kandungan gizi yang terkandung di dalam bahan makanan yang mereka amati. Nah, data tersebut kemudian akan disusun dalam bentuk tabel, dan kemudian mereka akan analisis menggunakan sistem pertidaksamaan linear dua variabel untuk menemukan hubungan matematis antara biaya dan kandungan gizi dari setiap bahan makanan yang mereka amati. Beberapa kelompok menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menampilkan grafik SPLDV dan menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang mereka buat. Dan ada juga kelompok yang lebih eksploratif dengan menggunakan aplikasi Python atau sejenis bahasa pemrograman untuk memodelkan sistem pertidaksamaan linear 3 variabel guna mencari kombinasi menu terbaik secara komputasional. Nah, metode ini membuat siswa memahami bahwa matematika dapat terhubung dengan teknologi dan sains untuk menghasilkan solusi nyata. Setelah semua data selesai dikumpulkan, para siswa akan membuat suatu pemodelan dari
sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang menggambarkan hubungan antara gizi yang mereka amati dengan biaya. Mereka menentukan dua variabel utama, yaitu jumlah bahan makanan dan total biaya produksi. Nah, dengan bantuan grafik yang sudah mereka buat melalui aplikasi GeoGebra maupun spreadsheet, mereka akan menemukan daerah penyelesaian yang menunjukkan kombinasi menu yang paling efisien. Nah, menariknya, hasil dari beberapa kelompok itu sangat beragam. Beberapa kelompok menemukan bahwa menu sederhana seperti nasi, telur, sayur dapat memenuhi syarat gizi harian dengan biaya yang minimal. Nah, kelompok lain menambahkan buah sebagai pelengkap yang menyeimbangkan antara nilai vitamin dan karbohidrat. Selain itu, dalam kegiatan ini ada juga beberapa kelompok siswa yang menggunakan aplikasi seperti bahasa pemrograman yaitu Python untuk menentukan daerah penyelesaian dan manakah nanti nilai optimum yang mereka pakai sebagai dasar untuk menentukan kombinasi menu yang akan mereka sarankan. Yang pastinya menu itu harus memenuhi syarat gizi harian dengan biaya yang minimal juga. Kegiatan ini bukan hanya untuk menumbuhkan keterampilan berpikir matematis, tetapi juga membangun kesadaran sosial bahwa setiap keputusan ilmiah memiliki dampak bagi masyarakat. Melalui proyek ini, siswa saya belajar bahwa matematika itu bukan hanya tentang mencari jawaban yang benar, tetapi mereka menemukan makna di balik angka-angka yang mereka temukan. Inovasi ini memberikan dampak nyata yang dapat diamati dalam pembelajaran. Pertama, literasi numerasi peserta didik meningkat. Mereka menjadi lebih terampil dalam mengolah data, memahami hubungan antara variabel, serta menginterpretasikan grafik. Nah, yang kedua, literasi digital peserta didik berkembang karena mereka memanfaatkan teknologi dalam proses analisis dan presentasi. Nah, yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih hidup dan bermakna karena terkait langsung dengan isu sosial yang relevan. Selain peningkatan kemampuan akademik, inovasi ini juga memberikan dampak terhadap perkembangan karakter peserta didik. Peserta didik menunjukkan peningkatan empati dan kesadaran sosial. Mereka memahami bahwa keputusan yang mereka ambil memiliki dampak bagi kesehatan dan kesejahteraan diri sendiri maupun orang lain. Mereka belajar bahwa pilihan makanan bukan hanya soal selera, tetapi juga soal kebutuhan gizi dan keterjangkauan biaya. Keberlanjutan inovasi ini dijaga melalui kolaborasi dengan guru mata pelajaran biologi dan prakarya untuk mengembangkan proyek lintas disiplin. Selain itu, melalui inovasi pembelajaran ini, saya belajar bahwa menjadi guru profesional berarti terus beradaptasi, kreatif, dan reflektif. Inovasi bukan semata-mata menciptakan metode baru, tetapi bagaimana menghadirkan pembelajaran yang memanusiakan peserta didik. Saya percaya bahwa matematika adalah bahasa kehidupan, dan tanggung jawab saya adalah membantu peserta didik menemukan makna di balik angka.